Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidup dan reproduksi virus. Dengan kemampuan akhir yang diharapkan, kalian nanti dapat menjelaskan bagaimana virus dapat masuk ke dalam sel, dapat menjelaskan proses integrasi genom virus ke dalam genom inang, dan bisa menjelaskan modifikasi pasca transkripsi pada virus, juga dapat menjelaskan pembentukan virus baru. Jadi siklus hidup virus dimulai dengan pengenalan virus terhadap reseptornya di membran sel, kemudian virus akan masuk ke dalam sel dan menggandakan genom serta mensintesis proteinnya, kemudian merakit dirinya dan keluar dari sel mengalami maturasi dan siap untuk menginfeksi virus baru. Jadi proses infeksi virus ke dalam sel hidup melalui beberapa tahap. Yang pertama, perlekatan virus dengan membran sel, pembukaan protein kapsid atau uncoating, pelepasan genom virus ke sitoplasma, integrasi genom virus dengan genom inang, sintesis protein virus, dan pembentukan virus baru. Beberapa virus memerlukan perlekatan dengan membran sel, tetapi untuk virus yang menginfeksi fungi dan yeast tidak memiliki fase ekstraseluler sehingga dia tidak memerlukan reseptor yang ada di dalam membran sel. Kemudian virus terhadap tanaman juga baru akan masuk ketika dinding sel sudah rusak, jadi tidak memerlukan reseptor khusus. Dan virus ini harus dapat melekat dengan membran sel sehingga diperlukan reseptor. Jadi untuk proses infeksi pertama kali dia harus mengenali reseptor dan melekat di permukaan membran sel kita. Reseptor virus sendiri terdapat di permukaan membran sel dan dalam bentuk yang bermacam-macam, dari protein, karbohidrat, dan lemak dalam bentuk glikoprotein, proteoglikan, integrin, dan lain-lain. Kemudian reseptor virus ini ternyata ada beberapa virus yang memerlukan reseptor tambahan atau koreseptor selain reseptor utama untuk bisa masuk ke dalam sel. Contohnya virus HIV, dia memiliki reseptor utama adalah CD4 dan koreseptor CCR5. Dan reseptor virus ini juga berperan dalam tropisme virus dan jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus, sehingga virus memiliki sel target tertentu dan jenis organisme atau inang tertentu. Untuk virus telanjang, perlekatan dengan reseptor terjadi antara reseptor dengan protein kapsid. Contohnya pada poliovirus, di sini digambar diperlihatkan pada gambar dengan warna abu-abu. Untuk yang sebelah kiri adalah contoh skema virus poliovirus dan yang sebelah kanan adalah rhinovirus yang nanti akan berdekatan dengan reseptor yang digambarkan pada kotak warna abu-abu. Dan protein virusnya sendiri yang berwarna abu-abu ya. Untuk virus telanjang lainnya, ada juga yang mengalami perlekatan antara protein kapsid yang menjulur jauh ke luar struktur virus dan berdekatan dengan reseptornya. Di sini contohnya pada adenovirus. Untuk virus berselubung, perlekatan terjadi antara protein pada selubung virus dengan protein transmembran inang. Contohnya adalah protein GP120 pada HIV yang berdekatan dengan reseptor CD4 pada sel limfosit T helper atau hemagglutinins pada virus influenza dengan asam sialat pada permukaan sel kita. Setelah melekat, terjadi proses uncoating, di mana pada proses ini terjadi pembukaan kapsid pada virus telanjang atau kapsid dengan selubung pada virus berselubung setelah perlekatan dengan reseptor. Uncoating sendiri terjadi setelah fusi antara protein kapsid dan selubung dengan membran sel inang, sehingga dari hasil fusi tadi ada perubahan konformasi protein kapsid atau selubung dan genom virus dapat dilepaskan ke sitoplasma. Jadi seperti ini. Setelah mengenali reseptor atau berikatan dengan reseptor, terjadi fusi antara membran sel dengan selubung virus sehingga terjadi perubahan konformasi kapsid dan material genetik dari virus masuk ke dalam sitoplasma dan nantinya akan masuk ke dalam inti sel, yaitu dalam proses integrasi.
Proses uncoating juga bisa terjadi di sitoplasma. Ini terjadi pada virus Ehrlichia-Flores. Jadi ketika dia masuk ke dalam sel, dia masih dalam bentuk virus utuh. Jadi dengan proses endositosis, kemudian proses uncoating-nya terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom. Kemudian setelah itu sama dengan uncoating sebelumnya, jadi terjadi fusi antara membran dari vesikel yang melingkupi virus tersebut dan membran selubung dari virus, sehingga terjadi perubahan konformasi kapsid dan material genetik bisa dilepaskan ke sitoplasma dan selanjutnya masuk ke dalam inti sel dan nanti melakukan integrasi ke genom inang. Jadi seperti ini ya gambarannya, ada fusi atau penggabungan antara membran sel dengan selubung virus sehingga terjadi perubahan atau perubahan konformasi dari kapsid. Masuknya genom virus ke dalam nukleus ada beberapa cara. Jadi virus DNA dan RNA ini memerlukan integrasi genom ke nukleus dengan beberapa cara, jadi memasukkan fragmen genom yang kecil atau juga dia melekat di permukaan membran inti atau dia sendiri berukuran yang sangat kecil sehingga masuk ke dalam membran inti. Dan dengan enzim dari virus itu sendiri, dia melakukan proses integrasi ke genom inang. Enzimnya dinamakan enzim integrase. Kemudian terjadi modifikasi pasca transkripsi. Di sini ada proses capping, polyadenilasi, dan splicing. Dan modifikasi ini dinamakan RNA processing. Hasil dari modifikasi ini adalah mRNA yang siap untuk ditranslasi dan prosesnya berurutan ya, mulai dari capping, polyadenilasi, dan splicing, kemudian dikeluarkan ke sitoplasma untuk dilanjutkan dengan proses translasi. Jadi proses capping, penambahan mGPPN pada ujung 5 aksen, fungsinya untuk melindungi virus RNA virus dari enzim eksonuklease dan translasi yang terjadi lebih efektif. Polyadenilasi sedikit berbeda dengan capping, dia penambahan sekuen A yang berulang setelah polyadenilasi sinyal polyadenilasi atau polyadenylation signal. Dan splicing yaitu penggabungan ekson dengan cara menghilangkan intron. Karena di dalam virus ini terjadi kombinasi pada hasil gabungan ekson, maka splicingnya dinamakan alternatif splicing. Perakitan partikel virus dilakukan setelah terjadi perbanyakan genom dan juga sintesis protein. Di sini membentuk tunas dari virus sehingga virus nanti akan berkembang menjadi virus yang utuh dan siap untuk menginfeksi sel baru, jadi dikeluarkan dari sel. Jadi seperti ini prosesnya. Dan pada saat pelepasan virus terjadi proses maturasi ya, dan ketika dia melepaskan diri dari sel, dia bisa membentuk membran atau selubung yang berasal dari membran sel. Jadi seperti ini. Demikianlah kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.